Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RRI-nya? Senang dan bahagia sekali di hari ini kembali bersama saya Tina menemani semua pemirsa dalam obrolan budaya bersama RRI Lalu. Nah, untuk program obrolan budaya kali ini, pemirsa bisa melihat kita sudah berada di depan tumpukan durian. Saat ini lagi musim durian, jadi kita akan membahas yaitu masakan yang berkaitan dengan durian. Tahukah apa itu? Nah, kita akan membahas untuk di hari ini dalam program obrolan budaya yaitu gulai asam drin atau gulai asam durian. Ayo kita... Sahabat budaya, durian adalah buah manis dengan banyak duri di sekeliling kulit luar buahnya. Tahukah Anda, selain untuk disantap sebagai buah-buahan, ternyata durian bisa diolah menjadi berbagai kuliner seperti durian yang dicampur santan dan dimasak. Bisa menjadi kuah durian yang dipadukan dengan ketan masak yang menciptakan rasa luar biasa lezatnya. Ataupun menjadi sayuran pendamping nasi. Di Jambi misalnya, terdapat tempoyak atau makanan yang diolah dari durian yang difermentasikan. Di Padang pun terdapat ikan lele diolah dengan durian hasil fermentasi. Bahkan, hidangan yang terbuat dari fermentasi durian ini juga terdapat di Aceh atau lebih dikenal dengan asam drin, durian yang diasamkan. Namun ada juga yang menyebutnya gulai jeruk drin atau gulai jeruk durian. Tadi kita lihat-lihat nih pemirsa, hampir 5 biji bahkan. Kita tanya dulu ya siapa namanya. Allah. Ya Allah, agak rempong emang. Kita namanya siapa Pak? John Fadli. John Fadli, Bapak John ya. Dari mana asalnya? Saya asal dari Melabu, Asal dari Melabu, Aceh Barat. Saya juga merantau ke Kalimantan Timur. Jadi sekarang domisili di Jakarta. Pemirsa, Bapak ini dari Aceh tetapi merantau ke Jakarta, dan ini momen pulang kampung ya Pak ya? Iya, pulang kampung, silaturahmi sama saudara-saudara, adik-adik dan semuanya yang ada di sini. Oke, momennya pulang kampung tapi pas banget lagi musim durian Iya, ya. lagi musim durian. Jadi karena pecinta durian, musim durian langsung diserbu duriannya Bapak ya? Iya, ini manis sekali. Siapa yang mau durian, please silakan. Boleh dinikmati ya durian dari Bapak penjual ini, tapi ini yang tokenya, toke supaya ini semua. Pak, ya, apa sih yang membuat Bapak itu suka sama durian? Ini tradisi. Kalau saya masih kecil, saya cari durian, ada kebun durian. Sekarang saya di Nagan Raya, Oke. 15 hektar. Wow. Kapan-kapan kami diajak dong Pak ke Boleh, kebunnya? nanti saya akan ajak. Ya. Jadi karena sudah turun-temurun, sudah menjadi tradisi keluarga, jadinya mau nggak mau harus makan durian ya? Harus makan durian. Saya cuma sedikit saja makan, tapi rasanya semuanya yang saya makan. Oh gitu. Cara nikmatinya gimana tuh? Sedikit makan tapi rasanya sudah dimakan semua. Karena semuanya makan. Jadi kekenyangan Pak. Iya. Baik, Pak Jang, kalau durian ini dijadikan gulai jeruk, Bapak tahu kan? Gulai Asam jeruk, jeruk. ya gelamo durian. Kalau bahasa Aceh, gelamo Aceh, Jurdin, jutrin, dan sebagainya. Bapak suka makan? Tidak semua suka. Yang paling suka apa? Makan sama ini, Ketupat.
Ya, Mr. Pat. Oh, jadi kalau dijadikan gulai kurang ya Pak ya? Kurang. Nah, tapi kita dalam program budaya, obrolan budaya nih Pak. Jadi kita persembahkan untuk pemirsa di rumah gulai jeruk. Nanti gulai yang kami beli ini akan kita masak nih pemirsa menjadi masakan yang sangat yummy, enak. Oh, enak sekali. Oke, Pak Jan, terima kasih banyak. Terima kasih. Yo. Dadah. Pak, kita bayar Pak. Sahabat budaya, sebelum kita melihat bagaimana proses pembuatan gulai asam durian, kami dan tim akan menikmati kopi terbalik yang menjadi khasnya warga pesisir barat, yaitu kopi tebruk. Saat ini kita sudah berada di Jalan Suakridi, yang mana ini merupakan akses jalan pertama dari Melabuh ke Banda Aceh. Kita sudah berada di pesisir pantai. Saat ini kita akan langsung melihat bagaimana proses masak gulai asam jeruk. Dan sebelum kita akan menikmati gulai asam jeruk, terlebih dulu kita akan menikmati kopi yang menjadi khasnya warga Melabuh. Apa itu? Yaitu kopi kop atau kopi terbalik. Pasti rasanya nikmat sekali. Ayo kita mulai. Aceh dikenal dengan kopinya yang sudah mendunia. Karena itu, belum lengkap rasanya jika berkunjung ke negeri paling ujung di gugusan Pulau Sumatera ini tanpa mencicipi cita rasa kopinya yang khas. Mengenai tempat, para pengunjung tak perlu kebingungan. Hampir tiap sudut kota yang ada di Aceh terdapat warung kopi. Tiap warung menawarkan pengalaman minum kopi yang berbeda. Di Aceh Barat, tepatnya di Melabuh, kita akan ditawarkan pengalaman meminum kopi yang unik, nyentrik, dan tak lazim. Berbeda dengan penyajian kopi pada umumnya, di Tanah Teku Umar ini terdapat kopi yang disajikan dengan gelas terbalik. Kopi yang diseduh dalam cangkir sudah biasa pastinya. Namun, Melabuh ada cara unik dalam penyajian kopinya. Di sini, cangkir atau gelas kopinya justru disajikan terbalik. Kopi ini dinamakan kopi kop.
Sejak lama, Aceh dikenal dengan kopinya yang khas dan bikin ketagihan. Tak heran jika berwisata ke ujung barat Indonesia ini, umumnya kopi menjadi salah satu pilihan oleh-oleh. Dari sekian banyak varian kopi Aceh yang kerap menjadi buruan para traveler, kopi Kop adalah yang paling diburu. Kopi Kop atau dikenal juga dengan nama kopi tubruk berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Konon, cara penyajian kopi tersebut terilhami dari model topi yang menjadi trademark pahlawan nasional yang berasal dari daerah setempat, yaitu Teku Umar. Penyajian kopi ini telah ada pada zaman penjajah atau pada saat Teku Umar bergerilya. Budaya minum kopi dalam gelas yang terbalik khas Aceh Barat, dan ini sedang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Penyajian kopi yang disebut dengan kopi Kop atau berarti kopi telungkup dinilai sebagai budaya khas yang menjadi rasa kopi menjadi lebih nikmat. Istilah kopi Kop muncul dari kata-kata terakhir Teku Umar sebelum tewas tertembak saat berperang dengan Belanda. Pahlawan berdarah Aceh ini memberi isyarat minum kopi bersama sebelum dia berangkat berperang. Pesanan sudah ada kopi terbalik atau kopi Kop, atau juga kalau di Aceh Barat ini dikenal dengan kopi tubruk ya. Kita pesan dua pemirsa, ada yang warna hitam. Ini hitam khasnya tidak ada campuran sama sekali, dan ini kita campurkan dengan susu. Jadi ini namanya kopi terbalik. Proses minumnya juga terbalik. Ya, kenapa dikatakan kopi terbalik pemirsa? Karena seharusnya yang di atas ini ke atas dan yang ke bawah ini yang ke atas, maksudnya yang di atas ini ke bawah, ini kebalik ya, makanya dikatakan kopi terbalik. Kalau di Aceh Barat ya, kita ingin berkunjung ke Aceh Barat, jangan lupa untuk menikmati kedua kopi ini karena ini menjadi ciri khasnya Meulaboh. Mantap, kita coba dulu ya, kita rasa dulu seperti apa. Jadi proses minumnya juga ditiup ya pemirsa, ditiup agar kopinya keluar. Kalau tidak ditiup dia tidak akan keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ditiup dulu. Setelah ditiup baru diminum. Mantap, yummy banget ya. Dan selanjutnya kita akan mencicipi yang hitam pekat. Kita akan bandingkan antara hitam dengan kopi susu, manakah yang menjadi pilihan favorit Anda. Dan cara minumnya juga sama ya pemirsa, juga sama-sama harus ditiup biar kopi yang dalam gelas ini keluar. Kita coba lagi ya. Tadi tidak mau keluar, kita tes lagi. Sebenarnya pemirsa, minum kopi terbalik ini tidak harus dengan meniup ya. Biasa kan ditiup dulu, dihembus, dia keluar kopinya ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah keluar, baru kita minum. Sebenarnya kalau tidak ditiup juga bisa prosesnya seperti ini, diangkat perlahan ya pemirsa, diangkat harus benar penuh perasaan biar kopinya tidak tumpah. Kalau diangkatnya terlalu diburu atau terlalu gitu cepat, itu kopinya akan tumpah. Jadi benar-benar pakai perasaan, selembut hati kami. Yummy. Nah, bagi pemirsa yang mau menikmati kopi terbalik atau kopi tubruk,
ini, kopi kop sudah tidak asing ditemukan, terutama di kabupaten kota di Aceh. Tapi warga masih bertanya-tanya dari mana asalnya dan apa filosofi, sehingga ada kopi yang disajikan dengan gelas terbalik. Penyajian kopi kop dengan gelas terbalik berasal dari kebiasaan masyarakat Aceh yang berlama-lama saat minum kopi. Apabila disajikan dengan gelas terbalik, maka air kopi akan tertutup, aman dari polusi, dan menjaga kadar asam pada minuman kopi. Berbeda dengan kopi yang disajikan dengan gelas terbuka, kadar asam pada minuman kopi tersebut akan tinggi seiring lamanya disimpan atau dingin tidak diminum. Kondisi ini juga tidak baik bagi kesehatan warga sebagai pecandu kopi alam. Kopi diminum dengan mengangkat gelas berserta piring penutup atau menggunakan sedotan. Gaya penyajiannya pun unik. Menyeruput segelas kopi khas Melabu ini tentunya tidak sama dengan meminum kopi pada umumnya. Terkadang terdapat teknis khusus untuk menikmati kopi jenis Robusta ini. Bagi yang belum berpengalaman, pasti kerepotan. Nah, untuk meminumnya pun, pipet yang diselip itu harus ditiup agar air kopinya keluar sedikit demi sedikit ke piring. Baru deh dinikmati. Nah, waktu ditiup, angkat sedikit gelasnya. Ya, minumnya bisa lewat pipet atau langsung lewat piringnya. Jika tidak berhati-hati sahabat, saat mengangkat gelas, air kopinya akan merembes bersama ampas kopi yang ada di dalam gelas. Jika sudah begini, piring kita hanya akan dipenuhi ampas kopi tersebut. Ampas kopi saat penyajian kopi kop sengaja tidak dibuang untuk menjaga cita rasa yang memang khas Robusta. Kendati kopi kop menjadi ikon di Melabu, tapi tidak semua warung menyediakan kopi jenis ini. Kopi kop lebih banyak disajikan di kafe-kafe yang ada di pesisir pantai Aceh Barat. Untuk menikmati segelas kopi kop tak perlu merogoh kantong dalam-dalam. Segelas kopi kop panas biasa dihargai Rp5.000, plus susu Rp8.000, dan plus susu disajikan dingin Rp10.000. Selain pengalaman minum kopi yang unik, pengunjung juga dapat menikmati suasana embusan angin laut nan sepoi-sepoi saat menikmati kopi kop. Masalah waktu, kebanyakan kafe-kafe yang menyediakan kopi kop di pesisir pantai Aceh Barat buka sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga menjelang maghrib. Para pengunjung banyak yang bertahan lama-lama di kafe-kafe tersebut dari tengah hari hingga petang demi menangkap wajah matahari tenggelam. Wow, apakah Anda tertarik?
Oke, pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan ibu siapa? Ibu Masri. Ibu Masri ini yaitu merupakan seorang yang akan membuat masakan gulai asam durian atau biasa disebut dengan gulai durian. Nah, dalam pembuatan gulai asam durian ini pemirsa ya, menu utamanya itu yang harus ada yaitu durian. Kenapa durian? Karena durian ini yang akan membuat masakan gulai asam durian ini menjadi khas. Jadi gulai asam jeruk ini ya, atau pembuatan daripada masakan ini tidak boleh dimasak begitu saja. Durian yang baru masak ini harus dilakukan proses fermentasi terlebih dahulu. Nah, biasanya Ibu Masri ini yang ahli loh pemirsa dalam melakukan proses fermentasi daripada durian. Nanti akan diperjualbelikan untuk masyarakat sekitar Aceh Barat yang berminat untuk membeli durian atau gulai apa sih namanya, jeruk ya Bu ya, asam jeruk durian atau asam durian. Nah, kita akan tanya sama Ibu Masri bagaimana proses daripada pembuatan daripada fermentasi asam durian ini. Nah, seperti apa nih Bu? Apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Kita lihat. Oke, berarti isi ini harus dagingnya harus dipisahkan dulu ya. Ya. Pemirsa, untuk pembuatan daripada gulai asam jeruk ini atau asam durian ini itu biji daripada buah durian harus dipisahkan dulu sama daging. Nanti baru bisa dibuat ya Bu. Ya, kita akan bantu ya pemirsa biar cepat gitu. Karena sudah tidak sabaran akan memasak daripada masakan khas yang menjadi legendaris warga Aceh Barat. Ya, pemirsa, setelah dipindahkan daging dengan bijinya, jadilah seperti ini ya, bentuk daripada asam durian ini sendiri. Nah, Ibu Masri, setelah seperti ini kira-kira apa lagi yang harus ditambahkan agar hasil daripada fermentasi durian ini benar-benar dijamin maksimal? Garam sedikit sama putih. Silakan Bu. Ya, untuk dalam komplek. Ya, mungkin ditambah dulu, ditambah dulu Bu ya. Untuk apa gunanya Bu? Cabai kecil ini. Biar nanti kan ada terasa pedas-pedas sedikit. Oh gitu. Jadi setelah diaduk-aduk seperti ini baru dimasukkan ke Ya, toples. baru masuk dalam komplek. Simpannya di kulkas Bu ya. Ya, Oke. Nah, dimasukkan ke toples. Ya, pemirsa, dimasukkan ke toples. Ditutup rapat-rapat Bu. ya. Ya, kita tutup. Langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Berapa lama nih Bu bisa Kira-kira digunakan daripada pembuatan jeruk ini sendiri? Paling lama 5 hari, paling lama 3. Kalau paling cepat 3 hari. Paling lama seminggu. 1 minggu. Jadi kalau ingin rasanya itu lebih terasa ya, lebih ada kekasan daripada jeruk green ini ya, itu harus ditunggu seminggu dulu ya. Jadi memang kita harus benar-benar harus bersabar untuk menunggu. Jadi Bu, sehari-hari Ibu sering membuat jeruk green ini? Ada permintaan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tunggu dulu, kita dicari dulu. Oh gitu, cari durian dulu ya. Ibu beli juga duriannya? Dan saat beli durian, mereka tahu nggak kalau Ibu akan membuat gulai jeruk seperti ini untuk pembuatan jeruk ini? Permintaan banyak? Kadang-kadang banyak. Tergantung musim? Musimnya kalau banyak duriannya banyak kita buat. Oh gitu, ya. Berarti kalau sudah musim durian pasti permintaan daripada asam jeruk ini meningkat ya Bu ya. Dan harganya itu relatif seperti apa? Ini Apakah kan lagi murah duriannya kan, Ya. kita jual 1 ons 10.000. Iya, ini pemirsa yang udah jadi ya. Jadi pemirsa yang udah jadi seperti ini, biasa Ibu Masri ini menjual asam jeruk ini kepada yang peminat atau yang menyukai asam jeruk. Jadi per on ya, dijual per on dengan harga berapa? 10.000 rupiah. Jadi pemirsa yang mau beli silahkan ya, jumpain Ibu Masri untuk mendapatkan asam jeruk green ini. Dan ini hanya ada saat musim durian. Tapi kalau musim durian sudah tidak ada, tetap disediakan Bu. Harganya pasti beda dong.
harganya semakin naik karena mengingat musimnya tidak ada ya. Seperti itu pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan proses pembuatan daripada asam gulai jurdin, masakan khas Aceh Barat. Gulai asam drin ini tak banyak dikenal oleh masyarakat. Bahkan, tak jarang masyarakat yang tak pernah merasakan masakan ini merasa jijik dan tak suka pada masakan yang satu ini. Ketidaktahuan ini dapat dimaklumi, gulai asam drin ini jauh dikenal di bagian barat dan selatan Aceh. Dan kemungkinan ini erat kaitannya dengan singgahnya pendatang dari daerah Padang dulunya ke wilayah barat selatan Aceh. Para pendatang dari Padang inilah yang memberikan sentuhan-sentuhan pada kuliner Aceh di wilayah barat selatan, sehingga memiliki persamaan karakter masakan. Namun jangan heran jika Anda ke Aceh dan bertanya ke orang-orang tentang gulai ini, tidak banyak yang mengetahuinya. Karena gulai ini hanya populer di wilayah barat selatan Aceh. Nah, karena saya berasal dari Aceh PD, maka saya akan mencoba bagaimana rasanya. Pasti cocok ya di lidah saya. Cocok tidak ya di lidah saya? Di daerah Melabuh Aceh Barat, gulai asam durian sangat mudah didapat, terutama di saat musim durian tiba. Biasanya, kalau musim durian tiba, sebagian orang di wilayah ini pasti membuat asam durian atau durian difermentasikan untuk dijadikan gulai yang lezat dan nikmat. Gulai jurdin atau gulai jeruk durian disebut jurdin karena berasal dari durian yang difermentasikan ke dalam toples yang kemudian didiamkan selama beberapa hari sehingga menjadi asam yang kemudian menjadi bahan utama gulai ini. Adapun yang membedakan antara gulai ini dengan tempoyak adalah gulai ini lebih banyak menggunakan sayur-sayuran dan menggunakan santan untuk membuatnya lebih kental. Jika dilihat dari bahan-bahan yang digunakan, gulai jurdin ini hampir sama dengan gulai pliu. Sebab masakan ini banyak menggunakan daun-daunan sebagai bahan utamanya dan santan untuk kuahnya. Bedanya, untuk jenis gulai jurdin ini ditambahkan buah durian sebagai bahan utama. Bagi yang baru pertama kali mencicipi gulai jurdin ini, belum tentu akan bersahabat dengan lidahnya. Namun, jika sudah berulang kali mencicipi masakan khas Aceh Selatan ini, akan semakin manja di lidah dan ketagihan. Gulai merupakan bagian dari identitas dan ciri khas Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya yang secara historis erat kaitannya dengan kedatangan suku Padang ke wilayah pantai barat selatan Aceh. Oke, sahabat budaya, masih bersama obrolan budaya RRI Melabuh dan tentunya masih bersama saya Tina dan bersama kedua ibu cantik ini yang nanti kita akan memasak gulai khas Melabuh Aceh Barat yang sudah melegendaris. Nah, pasti sudah tidak sabar dong pemirsa, kita ingin mencicipi seperti apa rasanya. Tapi pemirsa di rumah juga harus bersabar sejenak. Karena kenapa? Karena kita akan memasak dulu dan kami akan mengenalkan proses masaknya
baik dari itu bahan, dari bumbu, dari semua bahan yang sudah kami sediakan di sini. Ya, bersama Ibu Linda dan juga Ibu Masri di sini kita akan menjelaskan bahan-bahannya. Yaitu pertama dari bumbu ya Bu ya. Bumbu, ini bumbu sudah disediakan satu tempat seperti ini. Biasa makan bakso ya pemirsa. Hari ini kita nggak makan bakso, tapi makannya gulai jeruk. Yang pasti ya. Nah ini bumbu sudah disediakan. Baik Ibu Linda bisa dijelaskan ada apa saja di dalam bumbu ini? Ya, saya jelaskan ya. Dalam bumbu ini bawang merah, Ya, bawang putih, kunyit, jahe. Iya. bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe. Berarti cuma itu bumbunya. Iya, itu aja. Lumayan mudah maksudnya karena tidak seribet ya, tidak ribet seperti membuat masakan lain. Nah, selain ada bumbu, ada juga udang ya Bu ya. Yang ini untuk dikasihkan manisnya biar enak rasanya kan. Untuk manis Ditambah, daripada. iya. Jadi ada udang juga. Dan ini sayurnya banyak banget. Ini masakan ini selain memang menjadi khasnya Melabuh, tetapi sehat juga karena di sini banyak sekali terkandung sayur-sayur di dalam masakan ini. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana proses maksud kami. Tadi kita sudah melihat banyak sekali bahan-bahan yang sudah disediakan sebelum dicincang-cincang seperti ini. Tetapi sebelum kita akan memasaknya, kita akan lebih dahulu tanya dulu nih. Ada apa saja nih di dalam sayuran ini ya? Nah, mungkin Ibu Linda boleh jelaskan kembali. Ini saya sudah tidak bisa menghafal nih Bu, karena tadi memang terlihat jelas sebelum dipotong-potong ya. Tapi setelah dipotong pemirsa kita udah nggak tahu lagi apa aja ada di dalam ini. Apa aja nih yang ini? Ada cabai ya Bu? Ya, cabai. Habis itu rimbang, Ya, terong kecil, kacang panjang, daun tapak leman. daun tapak leman. Oke, pokoknya daun jeruk ya. Ada juga nih Bu Masri ya. Ada daun jeruk, ada kacang panjang, ada cabai, terong kecil-kecil di sini. Dan selain sayuran ini ada juga sayuran selanjutnya. Ini Bu Masri apa nih Bu? Apa aja nih Bu di dalamnya? Ubi ya? Iya. Aha. Daun ubi sama terongnya. Ini apa sih ini? Serai. Iya. Ada serai. macam. Ada daun ubi, serai. Terong. Lumayan banyak sayurnya. Jadi kita mau tanya juga nih pemirsa ya, khas daripada masakan ini. Kak Masri, Ibu apa Kak? Panggilan kakak aja. Kak Masri, ini khas daripada masakan ini apa? Apakah seperti yang kita ngomong tadi bahwa kalau nggak ada durian rasanya nggak mantap ya gitu. Jadi khasnya durian. Ya Bu Linda ya. Iya. Ini pemanis juga nih ditambah sama udang biar enak lagi kan. Tambah manis. Jadi ada udang, ada durian. Kalau nggak ada udang bisa diganti dengan yang lain. Ya, udang sapu. Udang sabu. Tapi kurang enak ya rasanya. Oh, gitu. Enak ya udang yang kayak gini. Bagusnya udang dalam suak lagi biar merah dia. Mungkin karena kita hari ini buru-buru ya. Ini kan udang laut. Jadi itu yang di ujung apa tuh Bu? Kelapa. Kelapa ini untuk apa? Udang ini apa? Santan. Santannya Kuahnya berapa banyak yang dibutuhkan Bu? ini 4 biji dari kelapanya. 4 biji kelapanya untuk bahan sebanyak ini. Jadi selain adanya sayuran pemirsa ya, ada juga kelapa. Kelapa ini yang diambil santannya ya, nanti akan diremas ya Bu ya, biar santan itu keluar. Nah, kita tinggal menunggu nih proses masaknya karena perut juga udah lapar. Jadi rasanya kalau tidak mencicipi hari ini, aduh, tidak terpuaskan. Pemirsa, obrolan budaya tetap akan berlanjut setelah kita dengarkan satu single yang akan lewat berikut ini.
kat lam hati lon pula bunga hiasan taman ke air mata lon harap bunga sayang raya berija lon dudo sayang bunga kemang dengan mata beringat-ingat berselamat gatai bunga yung golong kenang bencana dunia menyokalu sayang lekang bak tangki saboh dan li hai bohate kumbang ditekan peturut angin cut bang hai kaput talo turut putra hai ada kamale raja tak pegah baklun hai baklun memacam bago watelun pujo hai ado mesapu hana bungong hai judah bungong kena netamang lonjak parisa bungong hai jedah bungong kena netamang lonjak pariksa nyo bungong lon kon bungong kumbe bungong mangat besi bungong jumpa yo bungong lun kan bungong laye bungong mangat be bungong dahlia bungong hai jedah bungong kena netamang lonjak pariksa bungong hai judah bungong kena netamang lonjak parisa yo bungong lun kan bungong kumbe bungong mangat besi bungong jumpa nyo bungong lon kon bungong laye bungong mangat be bungong dahlia bungong hai judah bungong kena netamang lonjak parisa bungong hai jedah bungong kena netamang lonjak pariksa yo bungong lun kan bungong kumbe bungong mangat besi bungong jumpa yo bungong lun kan bungong laye bungong mangat be bungong dahlia Bagaimana sih proses memasaknya? Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan.
santan secukupnya, sayur-sayuran yang diinginkan. Biasanya ada terong hijau, kacang panjang, daun melinjo, daun tapak leman, serai, daun jeruk perut. Semua bahan ini dipotong, diiris halus-halus ya. Udang juga ya, ada udang. Durian yang difermentasikan, disimpan dalam botol atau toples sehingga menjadi asam. Manis juga boleh, asal sesuai dengan selera. Dan bumbu selanjutnya, siapkan bumbu yang dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, sedikit lengkuas, kunyit ya. Dan selebihnya bisa ditambah bumbu sesuai dengan selera. Cara memasaknya, biasa saja seperti biasanya. Semua bahan-bahan termasuk durian yang difermentasikan tadi dikumpul dalam wadah pemasak lalu diaduk dengan bumbu halus. Letakkan di atas kompor lalu dimasak dengan santan cair terlebih dahulu. Setelah kira-kira sudah matang setengah, baru santan kental dituang dan tunggu hingga matang. Nah, tinggal menunggu deh sampai matang. Ini nih kelezatan dan keunikan dari gulai jutrin. Penasaran? Ayo segera coba. Segeralah mencoba masakan ini sebelum musim durian berakhir. Oke, pemirsa, gulai asam jeruk drin atau gulai asam duriannya sudah matang nih. Coba dicek seperti ini dia. Kalau sudah masak dia lebih kental. Sebentar lagi kita akan menikmatinya seperti apa rasa daripada masakan yang legendaris di Aceh Barat. Tapi hanya ada kalau musim durian.